Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OC. Bagaimana kabar Anda? Anda sehat-sehat semua ya? Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membahas satu pertanyaan dari umat. Saya memberikan jawaban dan sekaligus tanggapan saya terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaan dari umat ini begini. Pastor Posinus, saya ada pertanyaan. Teman saya Pak Sutri beragama Katolik dan telah menikah secara Katolik hampir 7 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Saya sebut saja nama samaran mereka. Sandro, suami, dan Fana, istri. Tapi kemudian mereka punya konflik dalam rumah tangga sehingga Fana meminta cerai secara sipil. Setelah cerai secara sipil, Fana telah menikah lagi secara muslim. Sementara mantan suaminya menjadi duda selama 3 tahun. Dalam perjalanan waktu, Sando bertemu dengan perempuan beragama Kristen Protestan. Nama samarannya Pina. Lalu mereka menikah secara Kristen Protestan. Sando tetap Katolik bersama istrinya. Keduanya pun rajin ke gereja Katolik. Dan yang membuat saya kaget, ternyata keduanya menyambut Komuni Kudus. Pertanyaan saya, apakah orang Katolik yang telah cerai sipil dibenarkan menikah secara Kristen Protestan? Dan apakah orang Katolik yang telah cerai dan menikah lagi secara Protestan diperkenankan menyambut Komuni Kudus dalam gereja Katolik? Terima kasih Romo. Dari Stella, nama samaran juga. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah jawaban dan tanggapan saya terhadap pertanyaan dari saudari kita Stella tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, kasus yang ditanyakan oleh saudari kita Stella ini sebenarnya banyak terjadi di paroki-paroki. Maka sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita, apa penyebabnya? Apakah karena orang Katolik, ya tidak semua, orang-orang tertentu, itu karena kurang imannya? Atau kurang fondasi iman? Sehingga tidak setia pada ajaran gereja Katolik? Atau tidak setia di dalam ikatan perkawinan? Atau juga karena katekese dari gereja Katolik itu masih belum memadai? Maka ini juga tentu saja tantangan sekaligus peluang bagi kita. Berarti katekese di paroki-paroki, di stasi-stasi itu ya perlu juga digalakan supaya umat kita ya dari hari ke hari berkembang pengetahuannya ya secara baik, secara benar dan bijaksana menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja setelah mendengarkan pertanyaan dari saudari kita Stella ini, kita mendoakan saudara kita Sandro, Fana, dan juga Pina. Ya. Tentu Sandro dan Fana mengalami pengalaman pahit dalam perkawinan mereka. Dalam pengalaman saya mendampingi keluarga-keluarga, pihak yang paling terluka jika terjadi perceraian sipil adalah anak-anak. Mereka terluka seumur hidup. Ada di antara mereka yang tidak punya gambaran yang baik dan benar tentang keluarga, orang tua, dan kehidupan perkawinan. Tidak punya lagi, itu ya. Pak Sutri perlu mempertimbangkan sungguh dampak ini. Dampak yang negatif, itu ya. Pak Sutri Katolik jangan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan jalan perceraian. Jangan. Jalan tersebut menjadi jalan yang melukai anak-anak dan orang-orang terdekat. Orang tua sendiri, mertua, ya, saudara-saudari, ya. Kendati demikian, ada banyak anak yang lahir dalam keluarga broken home atau tidak harmonis atau bercerai secara sipil menjadi lebih tangguh. Mereka tetap punya harapan kendati memiliki pengalaman yang pahit dalam keluarga. Dan yang membuat mereka terluka, yang membuat mereka mengalami pengalaman pahit adalah orang tua mereka sendiri. Tetapi mereka justru punya harapan yang luar biasa dan punya daya juang yang luar biasa. Mereka bisa keluar dari keterlukaan hati mereka. Nah, ini
ada juga anak-anak yang demikian. Tentu saja tidak banyak di antara mereka, tapi kita bersyukur bahwa juga ada anak-anak yang demikian. Mereka mampu keluar dari kemurungan, keterlukaan hati, dan cara berpikir negatif. Alhasil, mereka ini berjanji dalam diri mereka bahwa mereka tak akan melakukan perceraian jika akan menikah nantinya. Dan saya tahu beberapa di antara mereka sungguh-sungguh setia di dalam ikatan perkawinan. Mereka tidak mau mengulangi pengalaman yang sudah mereka rasakan di dalam keluarga, ya, karena orang tua mereka melakukan perceraian sipil. Kita berharap agar Sandro mau kembali menerima hak dan kewajibannya sebagai umat Katolik. Ini jawaban dan tanggapan saya atas kasus ini. Yang pertama, perkawinan sah atau ratum antara orang-orang dibaptis Katolik dan disempurnakan dengan persetubuhan atau konsumatum merupakan sakramen. Hanyalah kematian yang bisa memutuskan ikatan perkawinan semacam ini. Ya, kalau perkawinan itu sakramen, maka hanya kematian yang bisa memisahkan keduanya. Sandro dan Fana telah dibaptis secara Katolik sebelum menikah secara Katolik. Perkawinan mereka jika sah memiliki martabat sakramen. Ya. Nanti bisa dibaca di dalam Kanon 1055 dan juga Kanon 1056. Ya. Oleh karena itu hanya kematian yang bisa memisahkan keduanya dan bukan perceraian sipil. Ya. Ini ditegaskan di dalam Kanon 1141, tetapi juga saudara-saudari yang terkasih ada dalam kitab suci. Ya, bisa Anda baca nanti di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9 dan di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah dalam ikatan perkawinan, tidak ada kuasa manusia manapun yang bisa memisahkan keduanya, ya, yang bisa menceraikan. Tidak ada, ya. Nah, tidak ada kuasa manusia manapun, ya. Jika ada hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak sah, barulah terbuka kemungkinan untuk dianulasi atau dibatalkan kalau tidak mungkin disahkan kembali perkawinan yang tidak sah itu. Kedua, istri pergi dan menikah lagi secara Islam. Apakah bisa dibatalkan perkawinannya? Dalam gereja Katolik tidak pernah diakui dan didukung yang namanya perceraian perkawinan, perceraian sipil, apapun alasannya. Gereja Katolik hanya mengajarkan tentang anulasi perkawinan, akan tetapi arti dari anulasi perkawinan ini perlu kita pahami secara benar dan baik, ya. Anulasi bukanlah perceraian, ya. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan yang sah sejak semula. Nah, itu perceraian. Sementara arti anulasi adalah pembatalan perkawinan yang memang sejak semula tidak sah, atau dalam bahasa Latin void ab initio, ya. Jadi sebelum menikah ternyata ada hal-hal yang jadi penyebab tidak sahnya perkawinan itu. Menurut gereja Katolik ada 3 kategori penyebab dari suatu perkawinan tidak sah. Kategori yang pertama, terkena salah satu dari halangan nikah. Itu misalnya impotensi, itu ya, atau kurang umur, atau beda agama, atau masih terikat dengan perkawinan terdahulunya, ya. Lalu juga hubungan darah, gitu ya, lurus itu tidak boleh, ya. Lalu hubungan darah menyamping kepada sepupu tidak boleh sampai tingkat keempat, ya, tidak boleh. Lalu adopsi dan lain sebagainya. Lalu kategori yang kedua adalah cacat kesepakatan nikah. Di sana ada penipuan, ya, terpaksa, terjadi pembunuhan, ya, terjadi ketakutan, itu ya. Nah, itu cacat kesepakatan, atau orang itu sebenarnya kekurangan penggunaan akal budi, ya. Misalnya orang idiot, atau saat melangsungkan perkawinan dia minum alkohol sehingga tidak sadar ketika menyampaikan kesepakatan nikah. Nah, ini juga cacat kesepakatan. Lalu kategori yang ketiga, cacat tata peneguhan perkawinan secara Katolik. Tidak dilakukan secara Katolik, tidak dilakukan di depan pastor dan 2 orang saksi, tetapi dilakukan di luar gereja Katolik. Nah, ini cacat tata peneguhan.
Seperti yang dilakukan oleh saudara kita Sandro tadi ketika menikah dengan Pina. Dia melakukan di depan pendeta, ya, di luar gereja Katolik. Nah, ini cacat tata peneguhan perkawinan secara Katolik. Pertanyaannya, apakah di antara ketiga kategori penyebab ini dimiliki oleh Fana atau Sandro sehingga Fana meninggalkan suaminya dan menikah lagi? Oleh karena itu saya usul Sandro konsultasi ke pastor parokinya agar pastor paroki membantu mempertimbangkan apakah ada kemungkinan perkawinan ini dibatalkan, dianulasi. Tanggapan saya yang ketiga, seharusnya Sandro dan Pina terhalang menerima komuni kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pertanyaan saudari kita Stella tadi, sebenarnya Pina itu rupanya sudah menjadi Katolik, ya. Maka mereka rajin ke gereja Katolik dan anehnya itu menerima komuni kudus. Padahal seharusnya mereka terhalang menerima komuni kudus. Nah, tentu saja pertanyaan kita, mengapa mereka terhalang menerima komuni kudus? Ya, Pina sudah menjadi Katolik. Nah, rupanya alasannya antara lain. Alasan pertama, terhalang terima komuni karena mereka hidup bersama tanpa ikatan nikah yang sah menurut tata peneguhan gereja Katolik. Termasuk juga pasangan yang pertama yang menikah hanya secara sipil, dan yang kedua yang cerai sipil dan menikah lagi tanpa terlebih dahulu membereskan perkawinan terdahulunya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Sandro, ya, dia sudah cerai ya, dengan Fana, tapi dia tidak bereskan, tidak dia minta anulasi perkawinan, tetapi malah dia menikah dengan Pina, dan bukan secara Katolik pula, dia menikah di luar itu. Tentu saja kalau dia menikah secara Katolik kan tidak memungkinkan sebelum dianulasi perkawinan terdahulunya. Tetapi Sandro tidak punya niat itu, ya. Keadaan semacam ini dikategorikan sebagai sikap keras kepala atau berkeras hati dan bertahan dalam situasi keberdosaan sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 915. Alasan yang kedua, karena status dan kondisi hidup yang berlawanan dengan persatuan cinta kasih Kristus dengan gereja. Paus Santo Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik Familiaris Consortio artikel 84 mengajarkan bahwa akan tetapi gereja menegaskan lagi praktiknya yang berdasarkan kitab suci untuk tidak mengizinkan mereka yang bercerai kemudian menikah lagi menyambut Ekaristi Suci atau Komuni Kudus. Mereka tidak dapat diizinkan karena status dan kondisi hidup mereka berlawanan dengan persatuan cinta kasih antara Kristus dan gereja yang dilambangkan oleh Ekaristi dan merupakan buahnya. Selain itu, masih ada alasan pastoral khusus lainnya. Seandainya mereka itu diperbolehkan menyambut Ekaristi, umat beriman akan terbawa dalam keadaan sesat dan bingung mengenai ajaran gereja bahwa pernikahan tidak dapat diceraikan. Namun demikian, Santo Yohanes Paulus II meminta para gembala jiwa, uskup, dan para pastor dan umat untuk membantu mereka yang sudah bercerai dan berusaha sebaik mungkin supaya mereka itu jangan menganggap diri seolah-olah sudah terpisah dari gereja. Sebab sebagai orang yang dibaptis, mereka dapat dan memang wajib ikut menghayati hidup gereja. Sekali lagi, saya kutip ini dari Familiaris Consortio artikel 84. Tanggapan saya yang keempat, jika ada kemungkinan untuk dianulasi atau dibatalkan, Sandro perlu berkonsultasi ke pastor paroki. Dalam konsultasi itu ya, bersama pastor paroki, pastor paroki bisa saja menemukan kemungkinan bahwa perkawinan Sandro dan Fana yang telah cerai sipil dapat dianulasi atau dapat dibatalkan. Jika ada kemungkinan dapat dianulasi, maka Sandro perlu menulis libellus atau surat gugat atau surat permohonan anulasi ke tribunal keuskupan di mana Sandro berdomisili atau Fana berdomisili.
Selain itu, Sando perlu melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Praktisnya, pastor paroki akan memberitahukan berkas-berkas yang diperlukan dalam pengurusan anulasi itu. Semua berkas ini bisa diserahkan ke tribunal melalui pastor paroki. Pemohon anulasi bisa juga langsung mengantarkan berkas-berkas ke tribunal. Lalu hakim tribunal akan memprosesnya dengan memeriksa dokumen-dokumen yang diterima. Selain itu, hakim memanggil pihak termohon, pemohon, dan para saksi untuk memberikan data dan informasi yang relevan, yang berguna untuk proses anulasi ini. Jika hakim menemukan dasar-dasar yang sangat kuat untuk dapat dianulasi, maka hakim mengeluarkan putusan anulasi perkawinan. Dalam arti, hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jika tidak ada yang naik banding atas putusan anulasi ini dalam kurun waktu 15 hari guna setelah pihak-pihak menerima putusan itu dari hakim, maka putusan itu menjadi eksekutif atau berkekuatan hukum tetap atau berlaku, ya. Tentu kami memberi catatan bahwa proses anulasi memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hakim mesti hati-hati dan bijak dalam mengeluarkan putusan. Setelah putusan anulasi berkekuatan hukum, ya, berkekuatan hukum tetap, maka Sando dan juga Fana masing-masing memiliki status liber atau status bebas. Dalam arti mereka bisa menikah sah dengan calon pasangan baru mereka. Dalam kasus ini berarti setelah putusan anulasi berkekuatan hukum, Sando bisa menikah sah dengan Pina. Jadi perkawinan yang dulu dilangsungkan secara Protestan itu sebenarnya tidak sah, ya, secara Katolik. Maka perlu disahkan kembali. Istilah hukumnya adalah dikonvalidasi, ya, disahkan kembali perkawinan yang dulu tidak sah itu. Tanggapan saya yang kelima, Sando sudah menikah lagi secara Protestan. Sepertinya makin repot. Memang agak repot, tapi jangan panik. Ada solusinya, yakni setelah menerima putusan anulasi perkawinan terdahulunya, maka Sando melakukan konvalidasi, ya, atau pengesahan perkawinan atas perkawinan yang baru, ya, dengan Pina, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena dulu perkawinan yang dilangsungkan secara Protestan itu tidak sah, karena Sando masih terikat dengan perkawinan terdahulunya dengan Fana, ya. Dan juga karena Sando, ya, tidak memberitahukan pihak Katolik dan tidak mendapat dispensasi atas tata peneguhan yang dilakukan secara Protestan itu. Maka perlu disahkan, ya, dikonvalidasi. Jadi sekali lagi, perkawinan yang telah dilangsungkan secara Kristen Protestan itu tidak sah secara Katolik karena dua alasan. Alasan pertama, Sando masih terikat perkawinan terdahulu dengan Fana. Kendati keduanya sudah cerai secara sipil, tetapi belum dianulasi perkawinannya dengan Fana sebelum menikah lagi dengan Pina secara Protestan. Alasan yang kedua, Sando yang beragama Katolik menikah di gereja Protestan tanpa dispensasi dari Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Tentu, jika anulasi perkawinan belum beres, seperti pada alasan pertama, maka dispensasi atas perayaan perkawinan di luar gereja Katolik, seperti alasan yang kedua, tidak bisa diberikan. Sando tidak bisa juga melakukan pengesahan perkawinan atau konvalidasi dengan Pina sebelum membereskan perkawinan terdahulunya melalui proses anulasi. Semua perkawinan yang tidak sah harus disahkan secara Katolik yang disebut konvalidasi perkawinan. Prosesnya tentu sederhana sebenarnya. Mereka datang ke pastor paroki dan mengurus berkas yang dibutuhkan, sekaligus jadwal persiapan konvalidasi perkawinan, ya, juga pemeriksaan kanonik, ya. Pastor akan menentukan apakah persiapan perkawinan dilakukan secara personal atau melalui tim khusus atau melalui KPP atau kursus persiapan perkawinan. Tanggapan saya yang keenam, suami yang adalah Katolik menikah lagi secara Protestan, apakah dibenarkan secara agama Protestan? Saudara-saudariku yang terkasih, memang agak mengherankan bahwa umat Katolik yang bercerai sipil
ternyata mau dinikahkan oleh pelayan agama Protestan tertentu, seperti dalam kasus ini. Inilah salah satu kelemahan jika dalam gereja bukan Katolik tidak memiliki kitab hukum kanonik atau kitab hukum gereja yang berlaku universal. Sementara gereja Katolik memiliki kitab hukum kanonik, sehingga tidak sembarangan menikahkan orang. Dalam gereja Katolik, orang yang sudah cerai secara sipil tidak serta-merta bisa menikah sah secara Katolik sebelum perkawinan terdahulu dianulasi atau diputus oleh Tahta Suci Vatikan. Saudara-saudari yang terkasih, itu saja keenam jawaban saya atau tanggapan saya terhadap pertanyaan saudari kita Stella ini. Semoga Anda yang memiliki kasus yang sama atau teman Anda memiliki kasus yang sama, Anda bisa terinspirasi dari tanggapan atau jawaban saya ini. Dan kalau ada teman Anda, bisa juga Anda sampaikan video singkat ini kepada mereka. Sehingga dengan demikian, Anda dan saudara-saudari teman Anda itu bisa terbantu dan kembali menjadi orang Katolik yang baik, yang benar, dan menerima hak-hak mereka sebagai orang Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.